Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar terutama tentang ini kasus khusus dalam penerapan metode simplex. Ada beberapa, ada 4 di sini khususnya. Apa saja? Mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah solusi optimum berganda. Nah, itu jika fungsi tujuan sejajar dengan fungsi kendala, maka terjadi nilai optimal yang sama dengan lebih dari satu titik solusi. Sama pada lebih dari satu titik solusi. Nah, di sini ada nanti optimum berganda atau optimum alternatif. Solusi alternatifnya itu ya. Contohnya, fungsi kendalanya, ini fungsi pembatasnya, fungsi tujuan, di gambar grafiknya. Ini ditemukan dari grafik ini ditemukan bahwa titik B dan titik C itu sebagai solusi optimum. Ya, berarti di sini nilainya sama ya untuk solusinya. Lalu di sini simplexnya, ini kesalahan ya. Di sini 5 kalau di buku, sini 4. Ini saya dari buku riset operasi karangan Sri Mulyono halaman 44 45. Nah, di sini saya sudah membuat perhitungan sendiri. Ini juga tabel 18 dan 19 salah. Ini di sini dengan metode simplex. Oh ya, di sini saya menggunakan select variabel X3 dan X4 itu ya. Kalau di buku tadi riset operasi Sri Mulyono itu dia menggunakan S1 dan S2 sebagai select variabelnya. Ini saya menggunakan acuan dari buku program linear karangan Dr. Rahmi dan Mulia Suryani itu ya. Nah, di sini dapatkan solusi optimumnya 10. Nah, ini 10. Ini nilai Z-nya sama dengan 10. Ini S3 sama dengan S1 dan S2 kalau di buku riset operasi. Ini oh, ini solusi alternatifnya. Ini yang aslinya ini Z-nya 10 ya. Lalu X2 nya ketemu 2,5, berarti X1 sama dengan 0 itu ya. Ternyata kalau dari grafik itu dia solusi berganda, maka bisa kita lanjutkan dengan ini keterangannya dengan menjadikan X1 sebagai variabel basis pengganti S2. Berarti di sini kan S2. Nah, ini satu menjadi variabel basis di S2 ini. Ya. Ini maka kalau yang perhitungan saya, maka S1 menjadi variabel basis dari X4. Ini, makanya di sini yang di blok kuning baik titik ini. Bagian ini. Ya. Atau angka kunci, disebut dengan angka kunci. Maka di sini X1, di sini juga di X1, lanjutkan. Maka yang ini dibagi dengan angka kuncinya, koefisien angka kunci, berarti dibagi 0,5 semua, segini kan ketemu sekian. Nah, kebetulan di Jawa di sini setnya sama dengan 10, X1 nya berarti 3, X2 sama dengan 1. Nih ya, dengan setnya 10 sama di sini ya. Hanya berbeda titiknya saja. Ini 0 sama 2,5 dan ini 1,3 itu ya. Kesalahan di sini. Nah, berlawanan dengan optimum alternatif disebut optimum unik. Optimum unik itu bagaimana jika dari metode simplex kita hanya menemukan satu solusi saja. Gitu. Jadi kalau optimum alternatif berarti kita menemukan lebih dari satu. Jika optimum unik berarti cuma satu saja. Oke, lanjut yang berikutnya.
Yang berikutnya solusi tak terbatas yang kedua nih, ini terjadi jika nilai variabel mungkin bertambah terbatas tanpa menyimpang dari kendala. Berarti bahwa ruang solusi menjadi tak terbatas kurang-kurangnya pada satu arah. Akibatnya nilai fungsi tujuan dapat bertambah tanpa pernah mencapai batas kendala. Itu ya. Jadi ketika kalian menggunakan metode simplex menghitungnya, dia tidak akan ketemu solusinya, solusi optimumnya. Dalam mengenai ini dikatakan bahwa ruang solusi maupun nilai optimum adalah tak terbatas. Iya. Dengan syarat dia tidak menyinggung di sini ya. Masih batas tidak melanggar fungsi ini ya, kendala ini. Nah, penyebabnya ini ada kesalahan dalam membuat model. Bisa berupa dalam satu atau lebih kendala yang tak berlebih tidak diikutsertakan, atau parameter yang dalam beberapa kendala tidak diduga dengan benar. Ya, ada kesalahan dalam membuat model. Ini simplexnya untuk di sini di buku RO ini dia menggunakan S1 dan S2 yaitu sama dengan X3 dan X4. Ini X3 dan X4 sama saja. Nah, pada tabel 2.20 S1 dan S2 adalah calon entering variable. Jadi dia nanti kan mengisi menghitung nilainya tuh ya nanti ya. Karena satu merupakan koefisien negatif terbesar, maka ia yang dipilih. Ini sebagai nanti jadi kolom kunci, kan kolom kunci nanti ya. Karena S itu merupakan nilai terbesar ya. Bahwa semua elemen di kolom S2 adalah non positif. Nah, ini non positif. Berarti S2 dapat naik tanpa batas dan dapat memenuhi semua kendala. Karena itu setiap unit kenaikan S2 akan meningkatkan fungsi tujuan 1 unit. Satu kenaikan S2 yang terbatas dapat meningkatkan Z secara tak terbatas, sehingga tanpa perhitungan lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa masalah ini tidak memiliki batas solusi. Ini kalau digambar grafiknya sini ya, ada yang daerah arsirannya sini. Ini kan garis lurus dia. Untuk yang mana ini ya, 2x1 kurang dari sama dengan 40. Berikutnya ini arsirannya akan terus naik gitu ya. Yang berikutnya, jika aturan umum keterbatasan dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika pada setiap iterasi itu perhitungan dalam simplex ya. Jadi ini iterasi, ini iterasinya, iterasi. Elemen variabel non basis adalah non positif, maka ruang solusi tak dibatasi ke arah variabel itu. Sama itu jika koefisien tujuan adalah dalam positif dalam masing-masing dan atau negatif dalam minimasi, maka fungsi tujuan juga tak terbatas ya. Selanjutnya ini ditunjukkan contoh ruang solusi yang tidak dibatasi sementara nilai optimumnya terbatas. Dalam hal ini juga menandakan kesalahan dalam membentukkan model, sehingga ini ya, ini itu. Nah, di sini walaupun dia tak terbatas, tapi dia didapat solusi optimumnya terbatas. Dapatkan solusinya di sini ya. Dan pada model simplex ini ditunjukkan bahwa ruang solusi tidak dibatasi ke arah X2. Ya, sini kan tidak dibatasi terus dia. Pada tabel 2.23, tabel 2.23 ini bahwa menunjukkan bahwa nilai optimum atau fungsi tujuan adalah terbatas. Gambar 25 menunjukkan penjelasan itu dengan grafik. Dan didapatkan dia di sini batasnya. Jelas bahwa kemiringan fungsi tujuan adalah penting dalam menentukan apa nilai dibatasi atau tidak. Sedangkan yang tadi dia ini kan lurus terus. Ini sehingga dia
tidak terbatas ya fungsi tujuannya. Ini di sini hapus. Nah nih pada kolom S1 dan S2 untuk metode simple kan kita menentukan nilai kolom ya dari variabel basisnya itu mana yang negatif dan memiliki angka yang punya nilai yang terbesar itu ya. Di sini kan S1. Nah, di sini untuk S2 kan -1, tapi di kolom ini semua nilainya ini kan -1 dan 0 itu tidak ada yang positif. Gitu ya. Nah, ketika tidak ada yang positif, maka dapat kita simpulkan tanpa dihitung dia solusinya tak terbatas gitu ya. Pada yang kedua ini, nah ini di sini cuma ada satu saja ya pada kolom S1 yang negatif, ini positif, walaupun di sini ada kolom ini yang ini dia juga nah tidak ada yang positif gitu ya. Jadi ketika bentuk model seperti ini dia walaupun dia tak terbatas kan kita bisa lihat dari sini ya, jika ada di kolom tersebut non negatif maka dia tak terbatas dia. Kalau di sini cuma satu berarti kita bisa mencari solusinya, atau bisa kalian coba menghitung solusinya ternyata ditemukan, maka dia optimum terbatas walaupun ruang solusinya tak terbatas. Ini ruang solusinya ya grafiknya ini. Walaupun dia solusi tak terbatas tapi dia bisa dicari solusinya. Kasus seperti ini bentuknya seperti ini. Nih, di sini cuma ada satu yang negatif di fungsi tujuan. Sedangkan di sini kan ada dua yang fungsi tujuannya negatif 2 dan -1. Ini dari sini kita ketahui bahwa dia tak terbatas dan nilai ini dalam satu kolomnya ini yang semuanya non positif. Ini kalau bentuknya seperti ini sudah tidak usah kita hitung, berarti tidak ditemukan nilai optimumnya karena dia optimum tak terbatas gitu ya. Dengan bentuknya seperti ini pada contoh yang kedua dia ruang lingkupnya itu ya dia tak terbatas tetap. Kalau di gambar grafik seperti ini ruang solusinya terbatas, cuman bisa dicari optimumnya ini 12. Jika bentuknya seperti ini ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya solusi tak layak. Nah, ini terjadi jika kendala-kendala tidak dapat dipenuhi secara serentak. Model dikatakan tidak memenuhi solusi yang layak. Keadaan ini tidak terjadi jika semua kendala adalah jenis sinkron dari atau sama dengan konstan sisi kanan positif. Karena variabel slack selalu memberikan solusi yang layak. Oke ya. Jadi kita paksa yang langsung aja dicontohin ya biar jelas. Nah, di sini kita paksa yang awalnya lebih dari sama dengan 12 menjadi kurang dari 12 seperti ini. Nah, kalau jika digambarkan ini kan seperti ini tidak akan ditemukan arsiran gitu ya, tidak akan ditemukan solusi akhirnya. Nah, perubahan ini yang jadi kurang lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan 12 dinamakan artificial variable positif, yaitu kita mengubah yang ada seperti ini awalnya seperti ini menjadi seperti ini, dan solusinya dinamakan pseudo optimal solution. Nah, itu nanti penjelasannya di video berikutnya. Jadi ini kita bahas sekilas tentang pseudo optimal solution. Itu biasanya menggunakan Big M
Kenapa big M? Karena nanti di sini ada M, mengandung M di sini ya untuk perhitungannya. Oke, ini cukup singkat untuk solusi tak layak ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, dalam penerapan visibility condition itu ya ini kalau di sini berarti kita mencari nilai indeks yang terkecil itu ya. Kalau di buku ini dinamakan visibility condition. Jika terdapat rasio minim kembar, maka pemilihan living variable itu variabel yang akan dibuang itu berarti kan ini ya. Jadi pemilihan indeks ini. Ya, pemilihan indeks itu atau living variable dilakukan secara sembarang. Jika ini terjadi, satu atau lebih variabel basis akan sama dengan 0 pada iterasi berikutnya, pada perhitungan berikutnya. Dalam kondisi ini, solusi mengalami degenerasi. Nah, suatu solusi dasar layak di mana semua variabel basis bernilai positif dikatakan non-generate ya. Jika bernilai layak di semua variabelnya. Nah, pada dasar pengalaman, degenerasi muncul jika model memiliki sekurang-kurangnya sebuah kendala yang berlebih. Celakanya tidak ada teknik untuk mengidentifikasi secara langsung dari tabel kendala mana yang berlebih. Jadi kita tidak bisa memprediksinya. Ini contohnya. Nah, di sini rasio ini sama dengan indeks ya kalau di buku program linear. Nah, di sini ada 2. Nah, ini disebut degenerasi ini. Ada 2 ini, 2 rasio. Biasanya kita menilai yang terkecil gitu kan. Sini positif yang terkecil untuk indeksnya. Nah, sini kita bisa memilih secara acak atau dengan coba-coba ya, jadi kita bisa memilih berapapun di sini. Di sini karena ini seperempat berarti dia dibagi 4 semua, maka yang diambil yang ini bagian baris ini ya, satu ini diambil baris kuncinya, dan ini ditemukan solusinya. Pada tabel 2.26 ini, tabel 2.26 ini terdapat rasio kembar S1 dan S2 yang menjadi living variable. Oke ya, di living variable maksudnya kita memilih mana yang akan dibuang kepada bagian basisnya ini ya. Bagian baris basis ini, bagian ini, yang ini S1 atau S2 nya ini yang select variable. Nah, ini menjadi sebab variabel basis bernilai 0 pada iterasi pertama, sehingga menghasilkan suatu solusi dasar generalisasi, sehingga solusi optimum tercapai pada iterasi kedua. Nah, ini variabel basisnya menjadi 0 ini akhirnya ya. Ini jika digambarkan, dan ini optimum yang berlebih. Nah, generasi memiliki 2 pengaruh. Pertama, berkaitan dengan peristiwa cycling, artinya tidak terjadi perbaikan nilai solusi meskipun iterasi dilakukan. Yang kedua, iterasi 1 dan 2 meskipun klasifikasi variabel basis dan non basis berbeda, maka menghasilkan nilai fungsi tujuan yang sama. Berdasarkan gagasan ini, timbul kemungkinan untuk menghentikan perhitungan pada iterasi pertama ketika generasi pertama kali muncul. Bahkan meskipun pada iterasi belum optimum, kita akan membantah gagasan ini dengan memberi contoh berikut. Nah, maksudnya gini, pada kasus ini kan kita memilih ada 2 ini, itu ya, ada 2 ini kan menentukan dari indeks atau rasio di sini. Nah, di situ ada kemungkinan kita tidak bisa mendapat solusinya, itu ya, karena kita dengan coba-coba akhirnya bisa jadi dilakukan iterasi terus sampai dan terus tidak dapat solusi, itu ya. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua
misalkan kita milih yang pertama, ini misalkan kita anggap yang pertama, dan ini yang kedua. Misalkan kita milih yang pertama, solusinya ditemukan 18 ya, jadi optimumnya, dan yang kedua juga ketemu 18 itu. Ini 18 juga. Tuh, jadi di sini ada dua kemungkinan. Jadi tidak ditemukan solusi, atau yang kedua karena kita salah memilih, jadi kita harus memilih yang satunya lagi, gitu ya. Atau yang kedua, kebetulan saja keduanya mendapatkan solusi yang optimum yang sama, itu. Nah, di sini ada pernyataan batasan untuk tidak menghitung ketika iterasi pertama. Iterasi pertama tuh ini tadi. Iterasi pertama. Tidak menghitung. Nah, tapi kita di sini akan membantah dengan memberi contoh. Ini fungsi kendala, fungsi tujuannya, batasnya, di bentuk perhitungannya. Dan di sini kita dapatkan 17/2 untuk solusi optimumnya. Pada contoh 2 ini, generasi muncul pada iterasi pertama. Ini ya, pada iterasi pertama. Betul. Perhatikan bahwa iterasi kedua, generasi tidak terlihat dan nilai tujuan berubah dari 6 menjadi 17/2. Kesimpulan dari kedua contoh ini adalah bahwa iterasi simplex harus diteruskan sampai iterasi terakhir yang memenuhi optimal condition atau solusi yang optimal. Di samping rasio minimum kembar, dapat pula terjadi koefisien pada persamaan Z yang kembar dalam aplikasi optimal condition. Dalam hal ini, entering variable dipilih secara sembarang di antara nilai optimum kembar itu. Ya, tidak ada pilihan yang salah meskipun pemilihan salah satu variabel dapat mengakibatkan iterasi yang lebih banyak daripada pemilihan variabel yang lain harus dipilih. Ya, iterasi variabel itu maksudnya gini. Jadi misalkan di sini dia mengambil mana ini? Di sini kan negatif 3 ini ya, berarti dibagi 4. Iya, ini salah, ini harusnya X1 di sini. X1 ini. Nah, ini antara variabel, berarti variabel yang ini diganti dengan variabel yang dari sini, dari yang negatif itu, pemilihan yang dari fungsi tujuan itu ya, garis fungsi tujuan. Ini kan negatif 3 X1. Lalu di sini kita mengambil yang garis ini. Karena di sini X2 ini berubah menjadi X1. Itu dinamakan entering variable. Itu. Jadi dari pernyataan yang terakhir ini berarti misalkan, jadi anggap saja dari dua rasio ini, dari dua baris ini, kita mendapatkan solusi yang sama. Jadi walaupun solusi yang sama, ada kemungkinan perhitungan iterasinya, misalkan yang pertama nih, misalkan ini saya yang pertama, dan ini yang kedua. Yang pertama bisa jadi karena misalkan kita ambil yang pertama, ternyata perhitungan yang pertama lebih panjang. Misalkan temanmu ngambil yang kedua lebih pendek, ya itu rezeki-rezekian sudah ya. Jadi untuk mengambil mana rasio yang terendah atau indeks yang terendah, nilai indeks terendah ini. Itu. Ini tabel grafiknya untuk optimum generasi. Oke, cukup sekian. Itu pembahasan dari 4 kasus dalam penerapan metode simplex. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.